Shalom Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 11 Februari 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini saudara, mari kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita dan memberi senyuman sapaan kepada saudara-saudara di sekitar kita. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tanggung jawab berhenti di sini. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 24, dilanjutkan dengan Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Saudaraku yang terkasih, renungan kita hari ini merupakan kelanjutan dari renungan kemarin saudara, tentang awalnya manusia jatuh dalam dosa. Saat manusia pertama jatuh dalam dosa, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 7. Mereka ada rasa malu dan ketakutan. Saat mereka mendengar langkah Tuhan Allah, mereka pun segera bersembunyi ketakutan dan malu. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kejadian 3 ayat 9. Mengapa Tuhan Allah memanggil dan mencari mereka, saudara? Bukankah Allah Maha tahu di mana mereka berada? Kita selalu seperti mereka, seperti Adam dan Hawa ketika melakukan dosa, saudara. Kita sering sembunyi dari orang, dari saudara, orang tua, bahkan dari Tuhan Allah sendiri. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kita lakukan. Namun Allah mau melihat tanggung jawab kita, saudara. Apalagi kita diberi tanggung jawab untuk menegakkan firman-Nya seperti Adam. Tapi apa tanggung jawab Adam? Tuhan Allah menanyai mereka apakah mereka makan buah pengetahuan yang dilarang itu. Adam sambil membela diri menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kitab Kejadian 3 ayat 12. Adam melemparkan tanggung jawabnya dan mempersalahkan istrinya. Istrinya pun juga mempersalahkan ular ciptaan Allah, yang mana secara tak langsung mempersalahkan Allah sendiri. Tidak sedikit dari kita, saudara, selalu melemparkan tanggung jawab kepada istri kita, kepada anak kita, karyawan, teman, dan saudara kita. Kita maunya cuci tangan, melepaskan semuanya. Kita selalu mempersalahkan dan mempersalahkan orang lain. Berapa banyak dari para pria, suami, jika anaknya nakal, nilai pelajarannya merosot, terlibat obat-obat terlarang, yang dipersalahkan siapa? Istrinya, saudara. Bukankah didikan anak-anak merupakan tanggung jawab seorang imam, seorang pria, seorang suami, saudara? Tapi nyatanya para pria, para suami melemparkan tanggung jawab fungsi imam kepada istri. Melepaskan tanggung jawab dan saling mempersalahkan satu dengan yang lain, sepertinya sudah lumrah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah awal dosa, saudara. Awal dosa, saudara. Zaman sekarang ini pun banyak Adam yang selalu mencari pembenaran diri dalam menutupi perbuatan salah, perbuatan dosa-dosanya. Dosa adalah tetap dosa, saudara. Dan dampak dosa tetap kita jalani walau sudah mengakui di dalam pertobatan. Tuhan Allah sangat tegas dan keras dalam hal dampak dosa ini, saudara. Dari ayat 16 sampai dengan 19, Allah telah menunjukkan dampak dosa dari manusia pertama. Dan ini juga berdampak pada kita semua pada saat ini. Walau Yesus Tuhan kita telah hadir untuk melepaskan dampak dosa asal, tapi oleh karena manusia yang begitu degil, manusia masih bermain dalam dosa,
maka dampak itu sekarang merambat dalam diri setiap insan. Melalui perenungan hari ini, Tuhan Allah ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai ciptaannya kita harus patuh dan taat akan Dia yang menciptakan kita. Kita harus memperhatikan setiap firman-firman-Nya dan melakukannya dengan penuh taat. Kita harus bertanggung jawab secara pribadi akan setiap firman-firman-Nya. Sebagai pria, sebagai suami, Tuhan Allah pun mengingatkan bahwa kita harus bertanggung jawab atas fungsi kita sebagai imam. Janganlah kita melemparkan tanggung jawab kita terhadap istri maupun anak-anak kita ataupun kepada bawahan kita. Biarlah boleh tanggung jawab itu berhenti di sini, saudara, dalam diri kita. Mari saudaraku, kita mau kembali mengingat fungsi kita sebagai seorang pria, sebagai seorang suami adalah imam di dalam keluarga. Semoga oleh berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kita semua dapat menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab, dengan tidak melemparkan tanggung jawab, dan oleh Roh Kudus pula kita dimampukan untuk tetap setia dan taat akan firman-Nya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.